kami pasukan Katak akan mulai menyusuri banjir dan berusaha menyelamatkan warga yang bisa kami jangkau. 3 anggota pasukan Katak TNI Angkatan Laut menjadi sorotan setelah berhasil mengevakuasi seorang lansia yang terjebak di tengah banjir bandang yang melanda wilayah itu pada Selasa malam. Dalam situasi yang dipenuhi arus deras, material lumpur, serta runtuhan rumah warga, tim penyelamat tersebut bergerak cepat setelah menerima laporan bahwa masih ada warga lanjut usia yang bertahan di bagian rumahnya yang hampir seluruhnya terendam. Informasi lapangan menyebutkan bahwa lansia tersebut tidak mampu berjalan dan terisolasi karena tingginya genangan serta akses darat yang tertutup total. Tim pasukan Katak yang berada dalam operasi tanggap darurat saat itu langsung menerobos kawasan terdampak yang sudah dinyatakan berbahaya oleh BPBD karena aliran air masih membawa kayu besar dan puing bangunan. Tanpa menunggu proses tambahan, 3 personel TNI AL itu menggunakan perlengkapan selam dangkal dan pengaman arus untuk masuk ke zona yang tidak dapat lagi dijangkau oleh perahu karet. Langkah itu dilakukan setelah drone pemantau menunjukkan adanya gerakan di lantai 2 sebuah rumah yang sudah miring akibat diterjang derasnya air. Data awal dari pos komando menunjukkan bahwa evakuasi dilakukan dalam kondisi jarak pandang rendah karena turunnya hujan lanjutan dan padamnya listrik sejak sore hari. Meskipun demikian, ketiganya tetap bergerak melalui jalur air yang mengalir deras dari hulu, mengambil resiko besar mengingat struktur bangunan di sekitar mereka berpotensi runtuh sewaktu-waktu. Keputusan operasi dilakukan cepat karena dikhawatirkan gelombang lumpur susulan akan menyapu wilayah yang sama dalam waktu dekat. Menurut laporan resmi yang diterima redaksi, proses penyelamatan berlangsung selama belasan menit. Namun dengan tekanan situasi yang digambarkan sebagai sangat kritis, tim harus menembus bagian dalam rumah yang sudah dipenuhi lumpur setinggi pinggang orang dewasa. Sementara itu, korban dalam keadaan lemah dan mengalami kesulitan pernapasan akibat paparan asap dan debu material bangunan. Ketiga anggota pasukan Katak langsung memasang alat bantu napas darurat, menstabilkan posisi korban, lalu membawanya keluar melalui jalur air yang baru saja mereka gunakan untuk masuk. Langkah itu dilakukan setelah drone pemantau menunjukkan adanya gerakan di lantai 2 sebuah rumah yang sudah miring akibat diterjang derasnya air. Tindakan cepat ketiga personel tersebut dipuji oleh Komandan Posko Gabungan di lokasi yang menyebut bahwa tanpa intervensi langsung, peluang korban bertahan hidup akan sangat kecil. Evakuasi itu menjadi salah satu penyelamatan paling beresiko sejak banjir bandang melanda beberapa kabupaten di Sumatera Barat, mengingat medan yang tidak stabil serta potensi air bah susulan dari hulu. Laporan lanjutan menyatakan bahwa korban lansia itu kini dalam perawatan intensif di fasilitas kesehatan darurat dan berada dalam kondisi stabil. Sementara itu, ketiga anggota pasukan Katak tetap melanjutkan operasi pencarian warga lain yang masih dilaporkan hilang. Pemerintah daerah memastikan bahwa operasi gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan tetap berlangsung non-stop hingga seluruh area terdampak selesai diperiksa. Proses evakuasi 3 anggota pasukan Katak TNI AL pada malam kejadian dimulai setelah posko gabungan menerima laporan warga bahwa masih ada 1 orang lansia yang tidak bisa keluar dari rumahnya di Jorong setempat. Laporan itu diterima pukul 21.47 WIB beberapa menit setelah banjir bandang susulan menutup seluruh akses darat menuju kawasan tersebut. Kondisi lapangan segera dikonfirmasi melalui drone dan kamera termal dan terlihat aktivitas di lantai 2 rumah menandakan adanya korban yang masih hidup meski bangunan tersebut sudah dalam kondisi miring dan sebagian besar dinding lantai bawahnya hancur. Begitu visual diperoleh, Komandan Sektor langsung menunjuk 3 anggota pasukan Katak yang sedang berada dalam tim penyisiran sungai sebagai unit yang paling memungkinkan mencapai titik itu. Keputusan diambil cepat karena arus banjir di wilayah tersebut menunjukkan peningkatan kecepatan dan membawa material kayu yang bisa menghantam struktur bangunan kapan saja. Faktornya jelas, jika menunggu armada perahu atau tim lain, korban berpotensi kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Ketiga personel pasukan Katak kemudian bergerak dengan perlengkapan selam dangkal, tali pengaman arus, helm pelindung, dan pelampung teknis. Mereka memilih jalur kiri sungai yang arusnya sedikit lebih stabil dibandingkan jalur tengah yang saat itu mengalir deras. Tim harus berjalan menembus air setinggi dada sambil sesekali merayap di sela puing untuk menghindari kayu besar yang hanyut.
Situasi diperburuk oleh minimnya penerangan, sehingga lampu helm dan strop darurat menjadi satu-satunya sumber visual. Setibanya di lokasi rumah korban, tim menghadapi kendala baru, pintu depan sepenuhnya tertutup puing dan lumpur, sementara jendela lantai bawah sudah pecah dan tertutup reruntuhan kayu. Jalur masuk yang tersisa hanyalah bagian samping bangunan yang sudah roboh sebagian, menciptakan lubang sempit yang cukup berbahaya untuk dilalui karena bisa menyebabkan bangunan runtuh total jika salah pijak. Setelah melakukan penilaian cepat, salah satu anggota masuk terlebih dahulu, diikuti dua lainnya yang bertugas menahan struktur yang masih tersisa menggunakan tali pengaman agar tidak bergeser. Di dalam rumah, kondisi lebih berat dari yang dipantau drone. Lumpur sudah memenuhi lantai bawah hingga setinggi pinggang dan banyak perabot terbalik, menyulitkan tim bergerak. Namun, fokus utama adalah memastikan korban berada di lokasi yang terlihat dalam pengamatan udara sebelumnya. Mereka naik ke lantai 2 menggunakan tangga yang sudah miring dan licin. Di lantai tersebut, seorang lansia ditemukan dalam posisi duduk bersandar pada kusen pintu, tampak lemah, kedinginan dan mengalami disorientasi akibat berjam-jam terjebak tanpa bantuan. Setelah memeriksa kondisi vital korban, tim langsung memasang alat bantu napas portable dan memberikan selimut darurat. Karena tangga sudah terlalu berisiko untuk dilalui kembali, tim memilih metode evakuasi melalui jendela lantai 2 yang masih terbuka sebagian. Mereka memasang sistem tali dan sabuk pengaman untuk menurunkan korban secara perlahan ke arus yang lebih stabil di bawah, di mana perahu karet kecil sudah menunggu di area aman sekitar 30 meter dari rumah. Proses penurunan memakan waktu hampir 2 menit, namun resiko runtuhnya bangunan memaksa tim bergerak tanpa jeda. Begitu korban mendarat di jalur yang aman, 2 anggota segera mengawalnya menuju perahu, sementara anggota ketiga memastikan area evakuasi bersih dari ancaman puing hanyut. Setelah naik ke perahu, korban langsung dibawa menuju pos medis darurat. Setibanya di pos medis darurat, korban lansia yang dievakuasi oleh 3 anggota pasukan Katak TNI AL langsung menjalani pemeriksaan awal oleh tim kesehatan gabungan TNI, Basarnas, dan tenaga medis daerah. Identitas korban dikonfirmasi sebagai seorang perempuan berusia 72 tahun yang tinggal seorang diri saat banjir bandang pertama terjadi. Pemeriksaan awal menunjukkan tanda-tanda hipotermia ringan, dehidrasi, serta gangguan pernapasan akibat menghirup debu dan material bangunan selama terperangkap. Korban juga mengalami memar di beberapa bagian tubuh, namun tidak ditemukan cedera tulang atau luka dalam. Dokter jaga menyampaikan bahwa kondisi korban stabil tetapi membutuhkan observasi intensif untuk 24 jam pertama. Korban dipindahkan ke ruang perawatan darurat yang didirikan di gedung sekolah terdekat yang tidak terdampak banjir. Fasilitas sementara itu telah dipenuhi obat-obatan, oksigen portable, dan tenaga medis tambahan dari Kota Padang. Pemerintah daerah menyebutkan bahwa prioritas utama adalah memastikan seluruh warga rentan, terutama lansia dan anak-anak, menerima perawatan lebih dulu mengingat keterbatasan sumber daya di hari-hari awal penanganan bencana. Respon di posko gabungan meningkat signifikan setelah laporan evakuasi itu diterima. Komandan Operasi Gabungan menyatakan bahwa penyelamatan tersebut memberikan gambaran jelas mengenai tingkat kesulitan medan serta kebutuhan untuk menambah tim penyisir darat maupun air. Evaluasi cepat memutuskan untuk memperluas zona pencarian hingga radius 2 km dari lokasi evakuasi, mengingat adanya potensi korban lain yang masih terjebak di lantai 2 atau loteng rumah mereka. Keputusan itu diambil karena analisis aliran air menunjukkan pola penyebaran lumpur yang tidak merata, sehingga beberapa rumah kemungkinan memiliki ruang udara yang masih bertahan. Selain itu, laporan penyelamatan ini menjadi dasar penguatan koordinasi antar instansi. Basarnas menambah personel selam air deras, sementara TNI AL mengaktifkan 1 unit tambahan pasukan Katak dari pangkalan terdekat. Pihak kepolisian setempat juga memperketat jalur pengamanan di sekitar zona banjir karena banyak warga yang mencoba kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang pribadi, padahal situasi belum dinyatakan aman. Di sisi lain, perhatian publik mulai tertuju pada peran pasukan Katak TNI AL dalam penanganan bencana kali ini. Laporan langsung dari lokasi menyebut bahwa keberhasilan evakuasi tersebut mengangkat moral seluruh tim di lapangan yang sejak sore hari terus bekerja tanpa jeda. Tim relawan menyatakan bahwa kehadiran satuan elit semacam itu membuat proses pencarian menjadi lebih terarah karena mereka mampu memasuki zona air yang berbahaya dan tidak dapat dijangkau oleh penyelamat konvensional. Data terbaru dari Posko Gabungan menunjukkan bahwa banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar, pemukiman warga, dan akses transportasi utama.
Sejumlah jembatan penghubung antar kecamatan dipastikan putus, sementara ruas jalan provinsi yang berada di dekat jalur sungai tertutup lumpur dan material kayu sepanjang puluhan meter. Kondisi ini menjadi kendala utama bagi tim gabungan yang hendak mempercepat distribusi bantuan, peralatan berat, dan logistik medis ke titik-titik paling terdampak. Hingga laporan terakhir diterima, lebih dari 900 warga telah mengungsi ke lokasi penampungan sementara. Fasilitas umum seperti sekolah dan gedung serbaguna di beberapa kecamatan digunakan sebagai tempat evakuasi karena lokasi tersebut relatif aman dari potensi banjir susulan. Namun kendala kapasitas sudah mulai terlihat. Tim penanganan darurat mencatat bahwa kebutuhan air bersih, makanan siap konsumsi, dan selimut darurat meningkat tajam sejak malam pertama bencana. Pemerintah daerah mengakui bahwa penambahan suplai logistik harus dilakukan cepat untuk menghindari kekurangan pasokan dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Di sisi operasi penyelamatan, tim gabungan memperluas strategi dengan membagi zona pencarian menjadi 2 kategori utama, area dengan potensi masih adanya korban yang terjebak di rumahnya, serta area yang memerlukan penyisiran lanjutan karena terdapat tanda-tanda struktur bangunan yang tidak stabil. Basarnas mengerahkan tambahan perahu karet dan tim SAR air deras, sementara TNI AL meningkatkan frekuensi patroli sungai dengan personel pasukan katak yang ditempatkan dalam shift berkelanjutan. Tujuan utama adalah memastikan tidak ada wilayah rawan yang luput dari pengecekan. Selain itu, analisis cuaca dari BMKG mengkonfirmasi bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi turun dalam 2 hari ke depan. Kondisi ini membuat seluruh operasi harus dilakukan dengan sistem mitigasi risiko tambahan. Posko gabungan menetapkan protokol peringatan dini baru yang mewajibkan seluruh tim di lapangan untuk mundur segera jika alat pemantau menunjukkan kenaikan debit air di hulu dalam batas tertentu. Keputusan ini diambil karena banjir bandang sebelumnya terjadi hanya dalam hitungan menit setelah hujan lebat di wilayah pegunungan.